Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Nova Fajri, MKEB, spesialis keperawatan anak. Bidang keilmuan saya keperawatan anak dari Fakultas Keperawatan Universitas Syekh Kuala. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS, yaitu dengan pembagian 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian keperawatan yang berfokus kepada respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit akut di masyarakat maupun yang dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatannya baik yang bersifat mandiri maupun kolaborasi. Capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai melalui mata kuliah ini yaitu yang pertama, sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etik, hukum, budaya, profesional, dan mandiri dalam keperawatan. Kemudian, pengetahuan yaitu menguasai ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berbasis bukti berdasarkan pendekatan proses keperawatan. Yang ketiga adalah keterampilan umum, yaitu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dan informasi ilmiah. Kemudian, keterampilan khusus yang pertama yang ingin dicapai melalui mata kuliah ini adalah memberikan asuhan keperawatan profesional Islami pada tatanan klinik dan komunitas untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Capaian pembelajaran lulusan yang terakhir yang ingin dicapai melalui mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini yaitu keterampilan khusus kedua, yaitu mengintegrasikan hasil penelitian pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan berbasis klinis dan komunitas. Terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini. Yang pertama yaitu attitude, yaitu mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan legal etik dalam perspektif perawatan anak dalam konteks keluarga dengan memperhatikan keunikan yang ada. Yang kedua, mampu menguraikan asuhan keperawatan pada anak sakit akut seperti gangguan nutrisi, bayi risiko tinggi, gangguan sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen. Ini termasuk ke dalam knowledge. Kemudian yang ketiga, mampu mendemonstrasikan perawatan pada anak sehat yaitu health promotion and prevention, kemudian tumbuh kembang, bermain, komunikasi, dan imunisasi. Ini termasuk kepada keterampilan umum yang diharapkan. Kemudian, terdapat 2 keterampilan khusus lain melalui CPMK ini. Yang pertama adalah mampu menunjukkan hasil penelitian yang berkaitan dengan perawatan anak sakit akut, yaitu gangguan nutrisi, bayi risiko tinggi, gangguan sistem respirasi, digestif, neurologi, dan integumen. Yang terakhir adalah mampu mempraktikkan intervensi keperawatan pada bayi dan anak. Metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti case method atau pembelajaran berdasarkan masalah, kemudian kuliah dan diskusi tanya jawab, serta praktik laboratorium. Metode pada pembelajaran atau pengajaran dilakukan melalui DIA, yaitu delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran di awal perkuliahan dengan
menyampaikan terlebih dahulu kuliah introduksi atau pengenalan mata kuliah, yaitu di dalamnya berisikan penjelasan jadwal dan modul, kemudian penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester, kemudian menjelaskan atau menyepakati kontrak belajar, kemudian rancangan tugas mahasiswa, lembar kerja mahasiswa, serta menjelaskan sumber referensi yang dapat digunakan mahasiswa, baik textbook maupun jurnal atau artikel ilmiah lainnya. Nah, mata kuliah keperawatan anak ini dibagi menjadi 8 kelas tutorial yang berisikan 12-15 mahasiswa yang setiap kelasnya difasilitasi oleh 1 orang tutor. Yang kedua, interaction. Saya selaku pengampu mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut telah menyiapkan RPP untuk 14 pertemuan ditambah 2 pertemuan ujian, sehingga pada step interaction saya mengikuti langkah-langkah yang ada pada RPP tersebut. Yang pertama, saya terlebih dahulu menyapa mahasiswa, menanyakan kabar mahasiswa, dan memastikan mereka siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari tersebut. Kemudian, selanjutnya saya memberikan pengarahan atau pesan karakter selama 5 menit sesuai dengan edaran Rektor Universitas Syah Kuala. Kemudian, saya mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya agar interaksi. Dalam pembelajaran, saya memberikan contoh yang terkait dengan kehidupan sehari-hari agar mahasiswa mudah memahami penjelasan. Media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas terdiri dari PowerPoint, video. Selanjutnya, diskusi di luar ruangan dapat juga dilakukan di luar jam pembelajaran, baik melalui WhatsApp group maupun Zoom meeting. Langkah yang terakhir adalah assessment, yaitu penilaian, proses penilaian mahasiswa yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu presentasi dan keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi, kemudian soft skill yang dinilai pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, yaitu kemampuan berkomunikasi terapeutik dan berpikir kritis. Selain itu, aspek yang dinilai juga resume jurnal, kemudian dalam praktikum yang dilakukan penilaian adalah pretest dan tindakan praktikum. Yang terakhir, evaluasi tentang konsep teoritis juga menggunakan evaluasi ujian tulis, dan untuk praktikal atau ujian praktikum dengan OSPI. Salah satu metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah case method atau berdasarkan kasus. Maka saya menerapkan sintak-sintak case method pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama membentuk kelompok mahasiswa. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kelas pada mata kuliah ini dibagi menjadi 8 kelas kecil yang setiap kelasnya didampingi oleh masing-masing tutor. Kemudian yang kedua, pendalaman materi atau konsep. Sehingga mahasiswa terlebih dahulu mendapatkan pendalaman materi atau konsep sebelum mendapatkan kasus. Yang ketiga, penyajian kasus. Mahasiswa dipaparkan dengan permasalahan atau kasus yang terjadi pada anak, baik anak sehat maupun anak sakit akut. Selanjutnya, pemecahan kasus. Mahasiswa berdiskusi dengan difasilitasi oleh tutor. Kemudian mahasiswa mencari sumber referensi yang sesuai.
Di pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mempresentasikan hasil belajar mereka atau hasil pencarian literatur mereka untuk pemecahan kasus tersebut. Kemudian, tutor memberikan penilaian atau feedback. Berikut video pembelajaran pada salah satu pertemuan mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan pembelajaran case method. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Semuanya sehat ya? Siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Insya Allah siap. Baik, adik-adik sekalian, ya kita mulai perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar ya. Doa dimulai. Baik, adik-adik, jadi seperti biasa ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menyampaikan pesan 5 menit untuk pembinaan karakter terlebih dahulu ya. Hari ini yang akan saya bahas adalah tentang kedisiplinan ya. Jadi kedisiplinan ini adalah suatu hal yang sangat penting ya untuk bekal kalian nanti ketika bekerja ya. Karena ketika kita disiplin dalam mulai dari hal-hal yang kecil, maka insya Allah hal-hal yang besar juga akan semakin disiplin ya. Karena kita tahu dalam agama kita ya, dan mungkin agama lain juga seperti itu, bahwa Allah atau Tuhan yang Maha Esa itu menyukai hal-hal yang dibiasakan atau dilakukan secara teratur ya. Sehingga sejak perkuliahan ini kita mulai dengan disiplin. Oke. Baik, jadi hari ini adik-adik kita akan bahas ya tentang bayi risiko tinggi ya. Jadi hari ini CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin kita capai adalah menguasai ya konsep ya, adik-adik mampu memahami ya baik konsep maupun asuhan keperawatan tentang bayi risiko tinggi, yaitu bayi prematur dan BBLR. Oke. Nah, jadi ya yang disebut dengan bayi risiko tinggi ya adalah bayi yang memiliki kemungkinan untuk lebih besar mengalami penyakit ataupun kematian. Ya, di antaranya adalah bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram atau bayi yang usia gestasinya adalah di bawah 37 minggu atau lahir secara prematur. Ya. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke case tadi, saya akan memberikan kuliah pengantar dulu tentang hal ini. Oke. Nah, jadi ada 4 klasifikasi ya, 4 klasifikasi bayi risiko tinggi ini menurut ukurannya ya. Yang pertama, bayi dengan berat badan lahir rendah. Jadi semua bayi yang berat badannya lahir dengan kurang dari 2.500 itu disebut dengan bayi berat badan lahir rendah ya. Nah, kemudian yang kedua, bayi dengan berat badan lahir ekstrim rendah ya. Jadi yang dikatakan dengan bayi berat badan lahir ekstrim rendah ini adalah semua bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 1.000 gram. Ya. Nah, kemudian ada lagi bayi berat badan lahir sangat rendah. Ya. Ini semua bayi yang lahir dengan berat badan di bawah 1.500 gram. Ya. Dan yang terakhir adalah bayi dengan berat badan moderat rendah. Ini dikatakan ketika seorang bayi lahir di antara berat badan 1.501 sampai kurang dari 2.500 gram ya. Nah, jadi ya selain berdasarkan ukuran, tadi berdasarkan ukuran ya, ada berapa pembagian? 4. Oke, good. Apa saja? BBLR, oke. Oke, bayi dengan berat badan lahir ekstrim rendah, kemudian sangat rendah, moderat rendah. Oke, good ya, semuanya bagus. Kemudian yang kedua adalah menurut klasifikasi usia gestasi. Ya,
Jadi usia gestasi ini ada 3 pembagian. Ya, yang pertama adalah preterm atau disebut juga dengan bayi prematur. Ya, kapan dikatakan bayi lahir dengan prematur adalah ketika seorang bayi lahir kurang dari 37 minggu. Benar sekali. Ya. Nah, yang kedua adalah full term. Ya, ada yang pernah dengar kalau full term disebut full term kapan? Ya, benar sekali. Ketika seorang bayi lahir sesuai usia gestasi, ya, jadi dia cukup bulan, ya, bahasa lainnya adalah cukup bulan. Yang terakhir adalah bayi postterm, ya, dikatakan postterm kalau seorang bayi lahir iya, lebih dari 42 minggu, ya. Nah, lantas memang kenapa dengan bayi-bayi ini gitu? Apa masalahnya? Ya, kenapa dia dikatakan bayi risiko tinggi? Ya, ternyata ya data dari global penyebab kematian di masa neonatal ya yang terbanyak adalah karena komplikasi BBLR ini. Ya, jadi makanya hal ini menjadi fokus utama. Ya, nah di Indonesia sendiri ya 10 negara dengan jumlah BBLR terbanyak di dunia. Ya, bayangkan, di Indonesia termasuk 10 terbanyak BBLR di dunia. Ya. Nah, kemudian 497.000 neonatus dengan BBLR dengan prevalensi 6,2%. Ya. Kalau angka di setiap provinsi itu berkisar 2,6% sampai 8,9%. Nah, lantas ada apa dengan BBLR dan prematuritas ini? Jadi ternyata banyak sekali komplikasi yang terjadi pada BBLR dan prematurity. Ya, di antaranya yang pertama adalah hipotermi. Ya, tanda hipotermi ini gimana? Suhu tubuhnya di bawah normal. Ya, ada yang tahu berapa suhu tubuh normal pada bayi? Boleh tunjuk tangan? Ya, silakan Cindy. 36,5 sampai 37,5. Oke, bagus. Betul ya, suhu normal pada bayi adalah 36,5 sampai 37,5. Ya, nah, pada bayi yang risiko tinggi ini, BBLR dan prematuritas ini mereka riskan sekali, berisiko sekali untuk terjadi hipotermi atau suhu di bawah 36,5 ya. Nah, tanda lainnya adalah kulitnya dingin, ya, kemudian ujung-ujung tangan dan kakinya dingin atau disebut dengan akral dingin, ya, kemudian juga cyanosis, ya. Nah, kita coba lihat ya tentang hipotermi ini sendiri. Kenapa bisa terjadi hipotermi pada BBLR? Ya, yang pertama, ya, tadi pada bayi yang BBLR ini mereka masih memiliki lemak subkutan yang sangat sedikit, ya, lemak di bawah kulitnya masih sangat sedikit sehingga mereka tidak mampu memproduksi panas, ya. Kemudian bone fatnya atau lemak coklatnya juga masih sedikit, ya. Nah, bayi prematur belum mampu menggigil. Kalau kita dewasa kalau kedinginan gimana? Menggigil. Nah, untuk apa menggigil? Menggigil itu menghasilkan energi panas, ya. Tapi bayi prematur belum mampu melakukan itu, sehingga kalau dia kedinginan, dia akan menggunakan seluruh energinya untuk menghangatkan tubuhnya, ya. Padahal bayi prematur dan BBLR ini energinya masih sangat sedikit, yang harusnya energi yang sedikit itu dia gunakan untuk bernafas, dia gunakan untuk metabolisme tubuh lainnya seperti peredaran darah, pembelahan sel, perkembangan otak dan lainnya. Tetapi karena tadi dia gunakan untuk menggigil atau untuk menghangatkan tubuhnya, ya, untuk menghangatkan tubuhnya, sehingga energinya untuk bernafas jadi berkurang. Makanya kalau kita lihat data, ya, hipotermi ini seperti fenomena gunung es. Ya. Di permukaan dia tidak terlihat. Ya, jarang kita temukan data, oh bayi, kematian bayi karena hipotermi tinggi. Ya, tidak eksplisit seperti itu. Tapi kalau kita tilik ke belakang, ya ternyata awal mulanya itu karena hipotermia. Gitu ya, makanya kita sangat perlu mencegah terjadinya hipotermi pada
bayi ya yang beresiko tinggi baik BBLR maupun prematur. Nah, ada 4 mekanisme kehilangan panas pada bayi ya. Yang pertama konduksi, kemudian konveksi, radiasi dan evaporasi ya. Konduksi adalah ketika tubuh bayi atau panas dari tubuh bayi itu mengalir ke benda padat yang lebih dingin. Misalnya tangan kita pakai hand strap ya, kan sebelum pegang bayi pakai hand strap, tangan kita pakai hand strap, kemudian masih dingin, kita langsung pegang bayi, bayinya bisa kaget. Kenapa? Karena terjadi perpindahan panas dari tubuh bayi ke benda padat atau tangan kita yang lebih dingin. Itu namanya terjadi konduksi. Ya. Kemudian konveksi. Konveksi perpindahan panas dari tubuh bayi ke aliran udara yang lebih dingin yang ada di sekitar bayi. Misalnya aliran udara apa? Dari kipas angin, ya. Nah, kemudian ada radiasi. Radiasi perpindahan panas dari tubuh bayi ke paparan. Ya, paparan dingin. Misalnya paparan dingin dari AC. Satu lagi, evaporasi. Evaporasi adalah perpindahan panas dari tubuh bayi ke benda cair yang lebih dingin. Ya. Benda cair apa misalnya? Air atau BAK-nya bayi, pipisnya, buang air kecilnya. Jadi makanya mungkin buang air kecil itu memang awalnya dia agak hangat, tapi lama-kelamaan dia udah jadi dingin. Nah, kalau popoknya tidak segera diganti, maka efeknya adalah panas tubuh bayi bisa berpindah ke BAK-nya bayi tadi, sehingga suhu tubuh bayi bisa turun. Jadi 4 hal ini harus kita cegah. Ya. Oke. Nah, maka dari itu ya, pencegahan hipotermi itu sangat penting ya pada bayi dengan risiko tinggi, yaitu bayi BBLR dan prematur ya. Nah, sekarang kita lihat kasus ya, kita ke case method ya. Saya sudah menyiapkan sebuah kasus ya. Boleh pasrah dibacakan untuk teman-temannya ya. Nanti oke, silakan dibaca dulu. Kasusnya neonatus perempuan berat badan lahir 1.800 gram dan usia gestasi 32 minggu dirawat di ruang perinatologi sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, gerak kurang aktif, frekuensi nadi 130 kali per menit, frekuensi nafas 50 kali per menit, suhu 35,2 detik Celcius. Oke. Nah, untuk pertanyaannya? Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Yang kedua, apakah intervensi untuk mengatasi masalah keperawatan utama pada bayi tersebut? Oke, kita coba brainstorm, kita coba bahas kasus ini ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dari kasus tadi. Nah, boleh pasrah kasusnya diperlihatkan ke teman-temannya ya. Nah, dari kasus tadi coba kita lihat DS-nya ada? Ada DS-nya? Tidak ada. Oke, DO-nya ada apa saja di situ? Silakan, boleh angkat tangan. Ada apa DO-nya? Ya, silakan. Syarfi? Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kuliah pengantar dari saya, kemudian kita sudah membahas kasus ya tentang BBLR dan prematuritas ya. Yang selanjutnya kalian bisa mencari masalah keperawatan apa yang terjadi pada kasus itu beserta intervensi keperawatannya ya. Baik, sebelum mengakhiri saya mau evaluasi sedikit ya. Atau ada pertanyaan dulu sebelumnya? Ada? Tidak ada? Ya. Ya, silakan. Ada? Tidak ada. Oke. Nah, kalau begitu saya akan mengevaluasi ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada 4 mekanisme kehilangan panas pada bayi. Ada apa saja? Siapa yang masih ingat? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat ya. Nah, jadi hari ini ya seperti jadwal kita akan melakukan praktikum ya. Jadi praktikum
alternatif pemecahan masalah terhadap kasus yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu kasus tentang BBLN. Ya. Jadi sebelum kita mulai, mari kita memulai perkuliahan atau praktikum kita hari ini dengan berdoa. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu, saya perawat Nova. Ya, saya yang bertugas hari ini merawat bayi Ibu. Ya. Jadi Ibu seperti janji kita kemarin, hari ini kita mau melakukan perawatan metode Kambulu. Yang sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa perawatan metode Kambulu ini ditujukan untuk bayi dengan berat badan lahir rendah atau di bawah 2.500 gram atau di bawah 2,5 kilo, ya, atau bayi yang lahir dengan prematur, ya, atau belum cukup bulan. Nah, perawatan ini bertujuan untuk membuat bayi lebih nyaman, suhunya atau dia tidak kedinginan, karena bayi kecil itu sangat berisiko terjadi kedinginan. Ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit mungkin dia bisa pakai inkubator, ya, tetapi ketika di rumah Ibu bisa melakukan perawatan metode Kambulu. Baik, kemudian kita mengukur suhu bayi. Sebelum mengukur suhu, kita terlebih dahulu mencuci tangan. Kita melepas semua peralatan atau perhiasan, kemudian mencuci tangan. Nah, oleh karena itu kita setelah menggunakan hand scrub ya untuk cuci tangan kita dingin ya. Nah, tangan kita dingin, maka kita harus, saya akan mengeluarkan bayi dan menggunakan pakaiannya dulu, baru saya akan meletakkan di dada ini, ya. Ibu, ini kondisi dada bagian atas ini sudah tidak menggunakan bra, jadi bagian ini itu langsung kena kulit bayi, ya. Nah, ini harus dilakukan dengan cepat agar bayinya tidak kedinginan. Jadi ikat ke bagian belakang ya. Ini ibunya tidak ada pakaian ya. Ikat bagian belakang. Kekuatannya ya. Tanyakan sama ibu, apakah ini ibu terasa terlalu kencang? Sudah pas. Oke, jadi tanyakan kepada ibu, jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Meja ibu. Kemudian ibu, kita persilakan untuk duduk ya di samping inkubator bayi, berbicara dengan bayi, menstimulasi bayi ya, dan sampaikan kepada ibu ya tentang perawatan metode Kambulu ya. Ini harapannya ya nanti ketika berhadapan atau merawat bayi dengan BBLN maupun bayi prematur ini diaplikasikan. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah di penghujung waktu praktik ya, kita post test dulu ya. Saya akan bertanya beberapa hal untuk mengevaluasi apakah adik-adik tadi sudah cukup memahami bagaimana praktik perawatan metode Kambulu. Ya. Oke, yang pertama apa saja yang perlu kita lakukan sebelum melakukan atau meletakkan bayi di dada ibu? Oke, silakan. Yang pertama, kita harus mengukur suhu bayi terlebih dahulu normal atau tidak. Habis itu kita mengukur denyut jantung dan pernapasan. Oke, good, mantap. Ya, jadi tadi semuanya sudah oke ya, sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan post-test tadi. Oke, kalau begitu saya rasa cukup untuk hari ini dan insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan praktikum bagaimana membuat nesting ya, masih dalam rangka merawat bayi dengan prematur.